Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zakwan. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah Logika Informatika dari pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14. Pertama-tama di sini kita akan menjelaskan apa sih itu prosesi. Prosesi adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk suatu kalimat. Istilah prosesi yaitu biasanya digunakan dalam menganalisa atau menganalisis logika. Lalu yang kedua yaitu nilai kebenaran. Apa sih itu nilai kebenaran? Nilai kebenaran adalah merupakan nilai benar atau salah dari suatu prosesi atau pernyataan. Nilai kebenaran tergantung pada realitas. Apa sih itu realitas? Realitas adalah suatu fakta atau real ya, suatu nilai realnya seperti itu. Kalimat yang ketiga yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang bersifat menerangkan atau disebut juga prosesi pernyataan. Prosesi biasanya berbentuk deklaratif dan jarang sekali menggunakan bentuk pertanyaan atau perintah. Lalu selanjutnya itu unsur prosesi. Unsur prosesi itu ada subjek, predikat, copula itu kata kata penghubung, dan kuator itu sebelum kata benda. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh dari unsur posisi. Pertama yaitu subjek, dan kata apa kalimat contohnya yaitu saya pergi. Subjeknya adalah saya, dan selanjutnya predikat, dan kata predikat di sini yaitu adalah pergi. Lalu kata penghubung. Nah, di sini ada suatu contoh yaitu kata saya pergi ke kampus, dan kata penghubungnya itu adalah ke. Kenapa ke bukan pergi atau ke kampus? Karena di sini saya adalah subjek, pergi adalah predikat, kampus adalah suatu tujuan atau objeknya. Dan ke ini adalah sebagai penghubung dari subjek ke objek seperti itu. Lalu kuantor atau disebut juga sebelum kata benda, dan contohnya yaitu saya pergi mengendarai sepeda motor. Nah, di mana sih tata letak kalimat kuantornya itu? Yaitu di mengendarai. Kita bisa mengambil contoh juga, Adi pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Nah, atau mengendarai atau menggunakan. Nah, kata kuantonnya itu mengendarai atau menggunakan, atau bisa jadi berjalan kaki seperti itu. Contoh prosesinya yaitu di sini Universitas Pelita Bangsa berada di Cikarang, Bekasi. Pernyataan di atas apakah benar atau salah, atau bernilai benar atau bernilai salah. Nah, di sini kebenaran dari pernyataan itu adalah benar kalimatnya. Lalu yang kedua, apakah Universitas Pelita Bangsa ada di Cirebon? Jawabannya salah. Pernyataan di atas ini nilai kebenarannya adalah salah. Contoh bukan prosesi yaitu angka 8 adalah angka keberuntungan. Apakah masuk akal? Jawabannya tidak. Yaitu lalu masuk ke ruang. Apakah jawabannya tidak mengandung perdebatan atau tidak mengandung pernyataan. Masuk ke ruang. Terus selanjutnya itu satu atau lebih prosesi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan prosesi baru lewat penggunaan operator logika. Prosesi baru yang dihasilkan dari kombinasi tersebut disebut dengan prosesi majemuk atau compound composition. Sedangkan prosesi yang bukan merupakan hasil dari kombinasi yaitu
yaitu bentar, disebut dengan prosesi atomik. Prosesi majemuk tersusun dari sejumlah prosesi atomik. Logika penghubung. Di sini kita melihat simbol ini berarti tidak atau negatif atau not. Bentuknya itu tidak. Ini bentuk apa nih? Simbol kayak huruf A, dan ini dan atau konjungsi. Ini V atau or atau disjungsi. Tanda panah ke kanan atau implikasi jika maka. Lalu jika keduanya ada panah, yaitu B implikasi. Bila hanya bila. Contoh dengan simbol yaitu misalkan P menyatakan kalimat, maka mawar adalah nama bunga. Berarti Q menyatakan kalimat, apel adalah nama buah. Oke. Maka kalimat di atas yaitu mawar adalah nama bunga dan apel adalah nama buah dinyatakan dengan simbol P dan konjungsi sebagai kata penghubung. Lalu misalkan P hari ini Minggu, Q-nya hari ini libur, maka nyatakan kalimat di bawah ini dengan simbol logika. Hari ini tidak, hari ini Minggu tetapi libur. Harusnya hari ini Minggu, hari ini Minggu dan libur, seperti itu. Penyelesaiannya yaitu kata tetapi mempunyai arti yang sama dengan dan, sehingga kalimat bisa ditulis dengan sebagai min P konjungsi sama Q. Lalu yang ketiga, pertemuan ketiga yaitu kata pengantar. Satu atau lebih prosesi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan prosesi baru lewat penggunaan operator logika. Prosesi yang dihasilkan dari kombinasi beberapa prosesi merupakan prosesi majemuk. Lalu kata hubung. Macam-macam kata penghubung yaitu ada negasi, konjungsi yaitu penghubung, disjungsi, implikasi, dan bi-implikasi. Simbol kata hubung: negasi atau not, konjungsi atau dan, disjungsi atau or, or, implikasi kondisional, dan bi-implikasi bikondisional. Kata hubung. Apa sih itu kata hubung? Pertama yaitu konjungsi atau dan. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih prosesi yang dinyatakan secara bersamaan. Dalam logika, notasi logika, konjungsi dikembangkan dengan simbol V terbalik. Contoh, aku memiliki kucing. Kucingku suka makan ikan. Nah, di sini kalau kita gabungkan, aku memiliki kucing dan kucingku suka makan ikan. Seperti itu. Lalu disjungsi atau or. Apa sih itu disjungsi? Disjungsi adalah sebagai kalimat atau penghubung dalam suatu pernyataan. Nah, disjungsi ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih prosesi yang dinyatakan secara terpisah dari saling melengkapi. Berarti kalimat pertama dan kalimat kedua itu saling mengisi. Misalnya yang tentang pernyataan, berarti dua kalimat pernyataan ini aslinya satu tapi dibikin dua, seperti itu, dipisahkan. Nah, dihubungkan dengan kata atau, seperti itu.
Dalam notasi logika, disjungsi dilambangkan dengan simbol V. Titik di bawah. Contoh, aku punya kucing dan atau aku punya anjing. Menjadi aku punya kucing atau anjing. Lalu negasi atau not. Negasi adalah kalimat atau kata hubung dalam suatu pernyataan yang berfungsi untuk membalikan nilai kebenaran suatu posisi. Dalam notasi logika, negasi dilambangkan dengan simbol panah ke kanan. Contohnya, aku suka kucing menjadi aku tidak suka kucing. Berarti saling berlawanan. Berarti kalau misalnya di dalam pernyataan aku suka mie, kalau misalnya itu adalah kalimat negasi, itu berarti aku tidak suka mie. Sebaliknya, jika itu aku tidak suka mie, tapi kalau misalnya itu suruh kalimat negasi, berarti aku suka mie, seperti itu. Kebalikannya. Dan implikasi atau if then. Implikasi ini digunakan dalam menghubungkan dua prosesi, di mana prosesi pertama mengakibatkan terjadinya prosesi kedua. Berarti ini saling berkaitan, kayak penyebab ada akibatnya, atau pernyataan yang saling beruntun seperti itu. Misalnya kereta pertama akan pergi dari stasiun A ke stasiun B sebentar lagi 5 menit. Nah, nanti di stasiun B ke C sama juga 5 menit, dan itu ada pernyataan yang saling terhubung atau beruntun seperti itu. Dalam notasi logika, implikasi dilambangkan dengan simbol panah ke kanan. Jika hujan, maka jalan akan basah. Menjadi hujan, jalan basah. Ada sebab, ada akibatnya. Biimplikasi atau if and only if. Biimplikasi digunakan untuk menghubungkan dua prosesi saling bergantungan sama lain, di mana keduanya harus benar atau salah bersama-sama. Jadi tidak ada pernyataan 1 dan 2 salah, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, itu tidak ada. Jadinya kalau misal pernyataan 1 salah, berarti yang kedua salah, atau pernyataan 2 benar, berarti pernyataan 1 benar, seperti itu. Dalam notasi logika, biimplikasi dilambangkan dengan simbol panah kanan kiri. Aku memiliki kucing jika dan hanya jika aku suka pelihara hewan. Menjadi aku memiliki kucing, aku suka peliharaan. Tabel kebenaran. Tabel dalam matematika yang digunakan dalam melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan, yaitu tabel kebenaran negasi, yaitu P. Negasi P 0, P-nya 0 dan 1, dan negasi P-nya adalah 1 sama 0. Tabel kebenaran konjungsi. Konjungsi dari dua pernyataan bernilai benar hanya jika keduanya pernyataan nilai benar, maka P-nya adalah 0 dan Q-nya adalah 0, berarti P konjungsi Q yaitu 0. Jika lalu 0 konjungsi P-nya 0 dan Q-nya adalah 1, maka konjungsinya adalah 0. Dan juga sebaliknya, jika P-nya adalah 1 dan konjungsinya adalah 0, maka konjungsinya adalah 0. Dan P-nya adalah 1 dan Q-nya adalah 1, dan P konjungsi Q adalah 1. Tabel kebenaran disjungsi. Disjungsi dibedakan menjadi dua, yaitu disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Contohnya, jika P dan Q adalah kalimatnya adalah 0, maka P disjungsi Q adalah 0, sama dengan 0. Dan P, Q, P-nya adalah 0 dan Q-nya adalah 1,
maka P konjungsi Q adalah 1. Jika konjungsi atau P-nya adalah 1 dan Q-nya adalah 0, maka P konjungsi Q adalah 1. Dan jika P dan Q-nya adalah 1, maka P konjungsi Q adalah 1. Tabel kebenaran disjungsi. Cirinya pada tanda V yang ada di garis bawah bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar. Berarti P Q 0 ininya P konjungsi disjungsi Q adalah 0. Dan sebaliknya, jika di sini ada nilai 1 berarti jawabannya adalah 1, dan jika di sini ada nilai 1 maka jawabannya nilai 1. Dan ini dua-duanya bernilai 1 berarti ininya jawabannya 0. Tabel kebenaran implikasi bernilai benar jika ascendent atau hipotesa salah atau konsekuensi benar. Implikasi benar jika P salah atau Q-nya benar. Berarti jika P-nya salah, maka Q-nya benar. Oke. Berarti kalau misalnya Q-nya 0 dan ininya Q-nya 0 berarti 1. Kalau misalnya P-nya 0 dan Q-nya 1, berarti kalau misal P-nya 1 dan Q-nya 0 makanya 0. Karena nilainya ada di Q. Tabel kebenaran biimplikasi. Pernyataan biimplikasi bernilai benar hanya jika komponen-komponennya bernilai sama. Nah, di sini ada contohnya nih. P-nya ada 0, Q-nya ada 0, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya itu P-nya ada 0 dan Q-nya adalah 1, maka hasilnya ada 0. Kenapa bisa 0? Karena balik lagi, dalam pernyataan biimplikasi bernilai benar hanya jika komponennya bernilai sama. Nah, berarti dari dua pernyataan ini yang benar hanya satu, dan yang awal dan terakhir. Kenapa? Karena di sini nilai benarnya harus dua pernyataan saling benar. Di sini nilai P dan Q-nya adalah benar atau sama, yang ini berbeda, yang ini berbeda, dan ini sama, berarti hasilnya benar. Prioritas pengerjaan kata hubung. Oke, selanjutnya urutan pengerjaan pernyataan majemuk dihubungkan oleh lebih dari satu kata penghubung, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, kondisional, bikondisional. Prioritas pengerjaan kata hubung. Jika menjumpai lebih dari satu kata penghubung pada hierarki yang sama, maka dikerjakan mulai dari min P konjungsi Q, P konjungsi Q, disjungsi R. Berubah pernyataan dalam bentuk kologika. Misal P-nya adalah hari panas, maka Q-nya hari cerah. Berarti pernyataan P konjungsi dari Q. Berarti hari ini panas dan hari ini cerah. Lalu bisa dari hari ini tidak panas tapi cerah, maka pernyataan P konjungsi dari pernyataan Q. Atau bisa jadi dari tidak benar bahwa hari ini cerah, berarti min atau berlawanan P konjungsi Q, seperti itu. Selanjutnya pertemuan keempat,
Pertemuan 4 ini menerangkan menjelaskan bagaimana tautologi. Apa sih itu tautologi? Tautologi adalah suatu prosesi yang menilai benar atau true, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Selanjutnya kontradiksi. Apa sih itu kontradiksi? Kontradiksi adalah suatu posisi yang selalu bernilai salah atau false, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Keberartian tautologi. Tautologi sangat penting dalam logika informatika karena dapat digunakan memvalidasi suatu pernyataan atau argumentasi. Maka pernyataan tersebut selalu benar dan tidak dapat dibantah. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk membantu membangun argumentasi yang kuat dan valid. Validasi diperoleh dengan mengubah pernyataan menjadi ekspresi logika. Contoh pernyataannya yaitu barang-barang yang dibeli di toko ini dapat dikembalikan jika dalam kondisi yang baik dan jika pembeli membawa bukti pembelian. Apakah pernyataan tersebut termasuk tautologi, kontradiksi, atau bukan dua-duanya ya? Langkah menjadi ekspresi logika yaitu ambil pernyataan tanpa kata hubung dan atau jika, maka, jika, dan hanya jika. Ubah dalam bentuk variabel profesional. Simbolkan pernyataan dengan huruf rangkai dengan kata hubung yang relevan, beri tanda kurung. Abaikan kata hubung. Barang yang dibeli toko ini dapat dikembalikan. Di sini kata jikanya kita hilangkan dulu. Jika berada di kondisi yang baik dan jika pembeli membawa bukti pembeliannya. Berarti kata hubungnya di sini ada jika dan jika. Nah, lalu ubah dalam simbol. Barang-barang yang dibeli toko ini dapat dikembalikan. Jikanya kita coret berada dalam kondisi yang baik, pembeli bawa bukti pembelian. Jawab dari pertanyaan yang ini, jawaban yang A atau B atau C yang benar. Barang-barang dapat dikembalikan, barang-barang dalam kondisi yang baik. Pembeli membawa bukti bayar. Oke. Berarti jawaban di sini adalah yang sesuai B, konjungsi C, bertujuan ke A. Berarti gimana cara berlogikanya? Dari barang-barang dalam kondisi yang baik, pembeli membawa bukti bayar. Nah, hasilnya adalah barang-barang dapat dikembalikan. Berarti bisa kita analogikannya B ditambah C sama dengan A, seperti itu. A ini adalah tujuan dari suatu pernyataan dan B-nya ini adalah predikat atau melakukan, seperti itu. Dan pembeli ini adalah subjeknya. Tabel kebenaran yaitu BCA 0000, ininya berarti 1. Lalu B00101 berarti ini B-nya 0, C-nya 1, A-nya 0, B konjungsi C adalah 0, maka B konjungsi C bertujuan A itu 1. Lalu 01101 berarti 10001. Selanjutnya itu contoh dari P konjungsi Q. Jawabannya tujuannya adalah P. Pernyataan tersebut merupakan tautologi kontradiksi. Betul. Tabel kebenaran yaitu P nya 0, Q nya 0, maka P konjungsi Q
0. Maka P konjungsi Q tujuannya ke P, yaitu 1. Lalu contohnya P disjungsi Q konjungsi min P konjungsi A min Q. Apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi kontradiksi? Di sini kita lihat ada P, ada Q, ada P konjungsi Q min P min Q min P konjungsi min Q, dan P disjungsi Q konjungsi min P konjungsi min Q. Berarti ininya 0, P nya 0, Q nya 0, P dan Q nya 0, min P nya ada 1, min Q nya ada 1, dan min P min konjungsi min Q ada 1. Berarti pernyataannya yaitu 0. Selanjutnya pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini membahas itu tentang ekuivalensi. Ekuivalensi adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai yang sama. Selanjutnya itu converse, inverse, dan kontraposisi. Ada bilangan yang memiliki nilai ekuivalensi dengan implikasi. Converse adalah perpindahan dari implikasi. Inverse adalah menegasikan semua bilangan dari implikasi. Kontraposisi adalah kembalikan dari inverse. Contohnya yaitu contoh P implikasi Q dipecah menjadi converse, inverse, dan kontraposisi. Kata hubungnya adalah converse, inverse. Dan Budi dan Tono sedang bermain bola, berarti P-nya ada Budi menendang bola, Tono ada atau Q-nya ada sebagai kiper. Tabel kebenaran. Tip P-nya ada T, Q-nya ada T, P-nya ada true, Q-nya ada true. Itunya apa sih? Garis ke atas adalah F, garis Q-nya adalah F, maka P sama dengan Q true. Lalu dipindahkan menjadi Q ke Q ke P ada true. Converse, inverse. Tabel kebenaran. Berarti PQ garis ke atas F2, garis ke atas Q, F-nya benar, berarti salah, false. Sini berarti jawabannya itu T atau true, false, true. Yang digarisin yaitu menjadi equivalent, bisa dia jadi equivalent, dan di ini juga equivalent. Berarti kalau Q ke P sama dengan garis atas P menuju ke garis ke atas Q. Sebaliknya juga P ke Q berarti garis atas Q menuju ke garis atas P. Contoh pernyataan. Sini kita punya contoh pernyataan, yaitu apa ya? Garis atas P konjungsi Q sama dengan garis atas P disjungsi garis atas Q. Berarti P-nya adalah true, Q-nya adalah true, P konjungsi Q adalah true. Pernyataan atas dan pernyataan atas
P konjungsi Q adalah false, dan ini adalah garis atas P itunya false dan garis atas Q adalah false, maka hasilnya yaitu garis atas P disjungsi garis atas Q adalah F. Hukum ekuivalen. Hukum ekuivalen yaitu menyatakan bahwa urutan posisi dalam operasi konjungsi atau disjungsi tidak mempengaruhi hasil keseluruhan dari proposisi. Hukum ini menyatakan bahwa urutan pengelompokan dari posisi dalam operasi konjungsi data disjungsi tidak mempengaruhi hasil keseluruhan dari posisi. Hukum ini menyatakan bahwa operasi distribusi dapat diterapkan pada posisi yang memiliki operasi konjungsi dan disjungsi atau penjabaran atau penyederhanaan. Hukum ini menyatakan bahwa jika sebuah posisi P disjungsi dengan nilai benar atau true atau disjungsi dengan nilai salah, maka nilai dari P tidak akan berubah. Hukum ini menyatakan bahwa jika sebuah posisi P disjungsi dengan nilai benar atau true atau disjungsi dengan nilai salah, maka hasil keseluruhan dari nilai keseluruhan atau koferensinya selalu bernilai benar atau salah dan tidak tergantung pada nilai P, berarti tidak menggantung atau berpatokan dari suatu pernyataan. Hukum konjungsi dan disjungsi dinegasikan. Pernyataan yang sudah dalam bentuk negasi dapat diubah kembali menjadi bentuk aslinya dengan melakukan operasi negasi pada negasi tersebut. Hukum konjungsi dan disjungsi terhadap suatu nilai yang sama akan memberikan hasil yang tetap. Negasi dari konjungsi atau disjungsi dari dua pernyataan dapat diubah menjadi disjungsi atau konjungsi dari negasi masing-masing pernyataan tersebut. Contoh soal ekuivalen. Garis atas P disjungsi garis atas Q disjungsi garis atas P konjungsi garis atas Q sama dengan garis atas P. Oke. Berarti patokannya P. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 ini membahas mengenai kuator. Kuator dalam logika informatika adalah suatu istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem atau semesta. Kuator universal semua bisa disimbolkan dengan disjungsi atau kebalik, bisa disimbolkan menjadi A kebalik untuk menyatakan tentang segalanya, setiap, seluruh, semua. Kuator ekstenensial disimbolkan angka 3 untuk menyatakan tentang beberapa, ada sedikit atau banyak atau setengah dan lain-lain. Lalu pada X simbol V X P X variabel terikat yaitu X V X sama P X posisi berarti nilai true atau false. Contoh kuator apa sih bentuk kebalik ya? Misalkan
semesta pembicaraan X adalah tempat parkir di Mall Lipo Cikarang. Misalkan PX adalah predikat, X sudah ditempati, maka kuantar universal untuk PX yaitu adalah semua tempat parkir di mall Cikarang sudah ditempati, atau setiap tempat parkir di mall sudah ditempati. Kuantor 3 atau apa nih? Kuantor eksistensial. Contoh kalimatnya itu bisa beberapa tempat parkir di Mall Cikarang sudah ditempati. Berarti ini menunjukkan ada atau beberapa. Oh iya, di sini ada sedikit atau banyak. Kita bisa dapat dari kalimat, dari contoh kalimat tempat parkir di mall. Lalu kita bisa nambahkan dengan dari kata penghubung, yaitu ada beberapa, ada setengah, ada setidaknya lebih dari satu, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu contoh kuantor. Contoh kuantor adalah manusia. Misalkan X menyukai Y, maka predikat dengan dua variabel bebas. Maka ada seseorang yang disukai dengan X, dan setiap orang yang memiliki orang yang disukai. Berarti kuantornya itu A kebalik X 3X PX menjadi X bukan variabel bebas pada 3X PX, maka ikatan A kebalik X tidak berlaku. Oke. Lalu A kebalik X PX berarti konjungsi QX menjadi variabel X berada di luar lingkup kuantor A kebalik X. Berarti X adalah variabel bebas, bukan posisi. Berarti jika kita ketemu rumus ini atau suatu kata hubung yang sama seperti ini, berarti itu bukan posisi atau kalimat bebas. Dan jika A kebalik X PX konjungsi 3X QX menjadi diperbolehkan karena berarti ada dua X yang berbeda. Kuator semesta jika RXY sama dengan X percaya pada Y, maka ekspresi di bawah ini berarti bisa jadi apa sih ini? Akar A kebalik 3Y RXY sama dengan titik itu. Kuantor jika RXY sama dengan X percaya pada Y, maka ekspresi di bawah ini berarti A kebalik X 3Y RXY sama dengan 3Y, berarti ini disubstitusikan. Kalau di matematika tuh disubstitusikan atau disederhanakan. Berarti Y-nya di depan turun, berarti R-nya turun juga, sisa XY. Berarti yang kita coret itu A kebalik dan X. Maka cuma ada seseorang yang dipercayai oleh X. Ada seseorang yang dipercayai X. Berarti A kebalik dan X ini adalah semua. Oke. Jika Rx adalah X percaya pada Y, maka 3Y Fx Rx berarti kalau misalnya semua orang percaya pada Y,
maka 3Y-nya ini maka ada seseorang yang dipercayai oleh semua orang termasuk oke. Kuantor, jika RXY sama dengan X percaya pada Y, maka ekspresi di bawah ini adalah 3X apa sih ini? A terbalik Y RXY, berarti ada manusia percaya pada semua manusia. Jika dirubah kalimatnya maka 3X oke. A terbalik Y RXY adalah kalimatnya itu adalah ada seseorang yang mempercayai semua orang. Berarti ada satu person atau satu orang atau satu individu yang mempercayai suatu kelompok atau suatu komunitas atau suatu lembaga atau suatu negara atau semua manusia. Seperti itu. Kuantor, jika udah kita nggak usah ini lihat ini, kita langsung ininya. A kebalik Y 3X XY, berarti maka kalimatnya di sini adalah semua orang memiliki seseorang yang mempercayai. Berarti dari pernyataan di sini yaitu semua manusia, semua komunitas, lembaga ataupun suatu kelompok tertentu memiliki seseorang yang paling dia percayai, misalnya pasangannya, misalkan bawahannya, misalkan orang tuanya, misalkan anak-anaknya, seperti itu. Lalu di sini ada simbol lagi, ada A kebalik X, A kebalik Y, RXY, berarti semua orang mempercayai semua orang, termasuk dirinya sendiri. Berarti semua orang, semua manusia mempercayai semua manusia, termasuk dirinya sendiri, seperti itu. Lalu jika M123 adalah variabel universal dimasukkan dalam X maupun variabel lain, maka tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan tersebut. Nah, pernyataan berikut ini. Jika apa nih? Berarti A kebalik X 3Y X akar 2 kurang dari Y plus 1. Lalu jika ini apa sih? Oh, ini disubstitusikan ya. Berarti M-nya adalah 1, Fx aku balik sama dengan 1 dan 3Y-nya adalah 1, maka 1 kuadrat kurang dari 1 apa nih? Y plus 1 kah? 1 tambah 1 berarti 1 kuadrat 1 dikali 1 berarti 1 dikurang lebih kecil dari 2. Lalu M2 berarti F udah bilang aja Fx ya. Fx nya yaitu 2, berarti 3Y nya adalah 1, berarti akar 2 lebih kecil dari 1 tambah 1. Apakah benar? Harusnya ini jadi minus kalau misalnya mau ini, harusnya ini kan berarti hasilnya 2 dikali 2 adalah 4, lebih kecil dari 1 tambah 1 adalah 2. M3 nya disubstitusikan seperti itu. Selanjutnya adalah pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 ini membahas tentang peta Carnot, suatu tabel dengan lajur vertikal dan horizontal yang berisi variabel yang berbentuk logika, merupakan alat untuk mentransformasikan tabel ke bentuk sirkuit
logika yang paling sederhana. Struktur peta Karnaug berbentuk matriks dua dimensi yang terdiri dari kotak-kotak yang memiliki kombinasi input jumlah baris dan kolom dalam jumlah matriks ditentukan oleh jumlah. Representasi nilai logika pada peta Karnaug. Setiap kotak pada peta Karnaug memiliki kombinasi input dan nilainya. Biasanya nolnya itu false dan 1 adalah true. Digunakan untuk mewakili nilai logika pada kotak-kotak. Menggunakan peta Karnaug. Langkah-langkah umumnya itu dalam menggunakan peta Karnaug adalah membuat tabel kebenaran fungsi logika yang akan disederhanakan, mengompolkan kotak-kotak pada nilai Karnaug yang memiliki nilai real atau nilai true. Peta Karnaug dua variabel. Terdapat 2 kolom dan 2 baris, yaitu baris A bar dan A, kolom B bar dan B. Pembuatan peta Karnaug 2 variabel misalkan diketahui tabel kebenaran yaitu A, B, Y. A-nya adalah 0, B-nya adalah 0, Y-nya adalah 0. Berarti A-nya adalah 0, selanjutnya A adalah 0, B-nya adalah 1, Y-nya 0. A-nya 1, B-nya 0, Y-nya 1. A-nya 1, B-nya 1, Y-nya 1. Langkah-langkahnya yaitu membuat peta kosongkan dulu. Perhatikan letakkan variabel pada header atau atasnya. Langkahnya yaitu ada isi peta sesuai nilai pada tabel kebenaran. Perhatikan tanda bar yang digunakan negasi. Langkah-langkah yaitu isi peta sesuai tanda kebenaran. Perhatikan tanda bar yang menandakan negasi. Peta Karnaug 3 variabel. Terdapat 2 kolom dan 3 baris. Berarti garis A bar, B bar, garis A bar B, garis AB, garis A, B bar, kolom C bar, kolom C. Pembuatan peta Karnaug 3 variabel misalkan diketahui tabel kebenarannya yaitu A, B, C, sama Y. Berarti dilihat di sini ya. Langkah-langkahnya, buat peta kosong dulu. Perhatikan dalam bentuk variabel, dalam peletakan variabel pada header. Langkah-langkahnya, isi peta sesuai pada tabel kebenaran. Perhatikan tanda bar yang menandakan negasi. Tanda barnya yang mana sih? Yang ini nih, yang garis di atas A, itu namanya A bar. Peta Karnaug 4 variabel. Berarti terdapat 4 kolom dan 4 baris, yaitu baris garis A bar B bar, garis A bar B, garis AB, garis AB bar, garis C bar D bar, kolom C bar D, kolom CD, kolom CD bar. Oke. Selanjutnya pertemuan ke-10 mengenai pair. Pair adalah sepasang satu yang bertetangga dalam peta Karnaug. Kuat adalah grup yang terdiri dari 4 buah dan 1 yang bertetangga. Oktet. Kuat adalah grup yang terdiri dari 8 buah dan 1 yang bertetangga. Simplikasi peta Karnaug. Pair. Jika terdapat satu pair, maka variabel dan komplemennya akan dibuang dari persamaan boolean. Lalu kuat. Sebuah kuat akan menghilangkan 2 variabel dan komplemennya dari persamaan boolean. Langkah-langkah simplikasi. Masukkan 1 pada peta, masukkan 0 pada peta, tandai oktet, kuat dan pair, dan overlap. Jika ada satu yang tertinggal, tandai hilangkan redundant. Jika ada bentuk persamaan boolean. Overlap. Pemakaian satu buah lebih dari 1 kali. Jika menandai suatu grup, izinkan menggunakan 1 lebih dari 1.
Yang warna hijau pair rolling, jadi kedua pair terletak pada atas dan di bawah komeng sama, bisa dianggap sebagai rolling. Squat yang berwarna pink atau quad terletak pada warna pink dan hijau dalam bentuk tersebut bisa dianggap sebagai pair, tapi itu tidak bisa karena sudah digunakan di kedua pair pada kolomnya masing-masing. Kita bisa lihat di sini ada contohnya juga sekalian. Selanjutnya pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 ini menjelaskan mengenai kontradiksi pembuktiannya. Kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yang sangat bertentangan atau saling bertentangan. Langkah-langkahnya yaitu asumsikan P benar dan Q-nya salah. Dengan kata lain, min Q-nya benar. Gunakan barisan langkah-langkah logika untuk mencapai suatu kontradiksi. Contoh, andaikan n adalah bilangan bulat, jika n akar 2, maka adalah genap, maka n adalah genap. Berarti kontradiksi banget dong. Berarti dari dua pernyataan ini saling bertentangan. Pernyataan pertama menjelaskan n adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2, 3, 4, 6 dan seterusnya. Dan jika n2 adalah genap, maka n adalah genap. Berarti untuk pernyataan kedua menjelaskan n ini bisa dibagi atau bisa menjadi angka genap, seperti itu. P berarti P-nya n2 adalah genap. Q-nya adalah bilangan genap yang dirubah menjadi min Q adalah bilangan ganjil. Diketahui n2 adalah genap dan n1 adalah ganjil. Karena n adalah ganjil, maka bilangan bulat T sehingga n sama dengan 2T plus 1. Berarti n2 sama dengan 2T plus 1 akar 2 sama dengan 4T akar 2 plus 4T plus 1 sama dengan 2 kurang buka 2T akar 2 tambah 2T kurang tutup plus 1. Pembuktian kontraposisi. Pembuktian kontraposisi adalah teknik dalam logika posisional yang digunakan untuk pembuktian suatu pernyataan dengan membalikkan urutan dan negasi konklusi serta persyaratan. Pembuktian kontraposisi yaitu dalam logika kontraposisi suatu pernyataan bisa diungkapkan dalam bentuk jika P maka Q, di mana P adalah prasyarat atau hipotesis dan Q adalah konklusi. Kontraposisi dari pernyataan tersebut akan memiliki bentuk jika di atas Q maka di atas P, di mana di atas Q adalah negasi dari konklusi dan di atas P adalah negasi dari prasyarat. Contohnya, buktikan jika 3n plus 2 bilangan ganjil maka n ganjil. P 3n plus P nya adalah 3n plus 2 bilangan ganjil, Q nya n bilangan ganjil. Kontraposisinya yaitu jika n bilangan genap maka 3n plus 2 bilangan genap. Min Q sama dengan n genap, n min min P berarti 3n plus 2 bilangan genap. Selanjutnya pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 ini menjelaskan mengenai induksi matematika. Salah satu cara pembuktian yang penting dalam matematika adalah induksi matematika. Contohnya yaitu 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7
sini 5 dan 7-nya adalah P N. Lalu di sininya adalah 2N min 1 sama dengan N pangkat 2. Berarti N sama dengan 1 menjadi P kurung buka 1. Berarti 1 akar 2 adalah benar. Lalu N P pangkat 2 berarti 1 tambah 3. Kenapa 3? Karena dari mana sini? 2 tambah 1 3. 3 ditambah 1 jadi 4. Nah 4 disederhanakan jadi 2 akar 2. Hasilnya benar. Lalu N3 menjadi P2. Berarti 3 ditambah 2 5. 2 ditambah 1 adalah 3. Dan disederhanakan menjadi 3 pangkat 2 atau benar. Untuk metode induksi matematika yaitu tunjukkan untuk N sama dengan 1 adalah benar. Asumsikan rumus benar untuk N sama dengan K. Maka harus ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jika dua langkah ini terpenuhi, maka rumus benar untuk setiap N yang dimaksud. Berarti P1 benar, PK-nya adalah benar, maka PK plus 1 adalah benar. Contohnya yaitu 1 plus 3 sama dengan titik-titik N. Nah, di sini kata kuncinya adalah N plus 1. Misalnya PN-nya adalah 1, 2, 3 titik-titik N sama dengan N plus 1 bagi 2. Kenapa 2? Karena di sini N-nya adalah 2, berarti di bawahnya harus 2 seperti itu. Tunjukkan untuk N sama dengan 1 benar, maka P1 dari sini nih. Jadi ini kita rubah jadi P sama dengan 1 sama dengan 1 1 1. Berarti nilai P-nya adalah 1. Dan ikutin dari sini nih, berarti ini diubah lagi. Berarti harusnya kan N kurung buka N plus 1, jadi P kurung buka P plus 1 seperti itu. Berarti 1 kurung buka tutup 1 plus 1 hasilnya 2. 1 sama dengan 1 benar. Asumsikan NK bahwa artinya PK sama dengan 1 plus 2, 3. Selanjutnya pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 di sini mengenai teori himpunan. Teori himpunan adalah suatu kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas atau well defined. Kumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Kumpulan objek yang berbeda. Contoh himpunan bilangan yaitu 1, 3, 7, 9. Notasi himpunan biasanya suatu himpunan dinyatakan dengan huruf besar A, B, C, X, Y, Z. Elemen sebuah himpunan dinyatakan dengan huruf kecil A, B, C, X, Y, Z. Cara mendefinisikan himpunan yaitu dengan mendaftar seluruh anggotanya di antara kurung kurawal, buka dan tutup tabular form. Seperti contohnya itu A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Cara pendefinisian himpunan dan menyatakan sifat-sifat anggotanya. Contohnya A sama dengan himpunan bilangan aslinya lebih kecil dari 6, maka F-nya yaitu himpunan 3 vokal pertama. Cara pendefinisian himpunan dengan menggunakan notasi pembentukan himpunan atau set Baldor form. Contohnya yaitu A sama dengan
kurung buka kurawal X adalah bilangan asli dengan yang lebih kecil adalah 6. Lalu V nya adalah 3 vokal pertama. Oke. Cara pendefinisian himpunan dengan notasi baku, contohnya R adalah bilangan real, Z nya adalah bilangan bulat. Lalu himpunan kosong, apa sih itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah sebuah himpunan yang dikatakan sebagai himpunan bila himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Himpunan kosong biasanya dilambangkan dengan kurung tutup kurawal, atau ini begini. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang mempunyai anggota semua objek yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya diberi lambang U atau universe atau semesta. Contohnya yang dapat menjadi semesta pembicaraan dari A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 adalah semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 himpunan bilangan asli atau himpunan bilangan cacah. Himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga himpunan yang mempunyai sejumlah berhingga elemen. Himpunan tak terhingga, himpunan yang mempunyai elemen yang tak terhingga atau tak paling banyak atau tidak terhitung jumlahnya. Relasi dan operasi himpunan. Himpunan bagian subset. Simbolnya ini himpunan yang sama dengan himpunan yang berpotongan, himpunan saling lepas, himpunan ekuivalen, gabungan union, irisan, interaction, komplement, selisih dua himpunan atau difference, jumlah dua himpunan symmetric difference, perkalian cross. Komplement, ini rumusnya simbolnya nih. Misalkan terdapat himpunan 1, 2, 3, 2, 4, 6, berarti semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah dua himpunan, tentukan A plus B jika diketahui A, B, C, A, B, D, E, F. Berarti 1A, 2B, 3O, berarti saling ada bilangan, ada kalimat. Dari dua himpunan yang diketahui bahwa dapatkan bahwa A A irisan atau interaction A, B, sehingga A plus B berarti C, D, E, F, 1, 2. Selisih dua himpunan, tentukan A min B, diketahui A, B, C, D, E, F. 1, A, 2, B, C, 3. Berarti jawaban di sini yaitu A min B, himpunan yang merupakan anggota A tapi tidak ada di B. Berarti himpunan yang merupakan anggota A berarti suatu himpunan yang ada di bilangan tapi tidak ada di suatu nilai yang ada di satu himpunan saja, yang tidak ada nilai tersebut di himpunan yang lain. ABDF adalah anggota A dan tetapi A dan B adalah anggota B. Jadi kita memperoleh A min B sama dengan DEF. Perkalian dua himpunan, diketahui A-nya adalah 1, 2, 3, B-nya adalah A dan B. Tentukan A kali B atau B kali A. A kali B yaitu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Berarti
A1, A2, A3, B1, B2, B3. Karena pada contoh di atas X, Y kurang lebih dari X, Y, X, maka dapat kita simpulkan bahwa operasi perkalian pada himpunan tidak bersifat komutatif. Keluarga himpunan. Ada suatu himpunan yang semua objeknya adalah himpunan. Contohnya adalah A sama dengan 4, 5, 7, 6. B nya adalah A, B, C, A. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah suatu himpunan yang beranggota semua subset dari suatu himpunan. Himpunan kuasa dari A ditulis 2 akar A adalah sebuah keluarga himpunan yang beranggota semua subset dari himpunan A. Contoh soal cerita yaitu sisa kelas 7 SMP X adalah 45. Setiap siswa memiliki 2 pelajaran yang mereka sukai. Ada 27 yang menyukai matematika dan 26 siswa menyukai bahasa Inggris. 5 siswa tidak suka keduanya. Tentukan banyaknya siswa yang menyukai bahasa Inggris dan matematika serta buat diagram Venn-nya. 27 tambah 26 40 53 tambah 5 63. Berarti untuk yang siswa yang menyukai keduanya yaitu adalah sebanyak 7 orang. Jadi berapa siswa? Oh, berarti nggak bisa dalam waktu itu ya, nggak bisa langsung. Kayaknya rumus. Berarti di sini rumusnya nih ada N A irisan B sama dengan NA plus NB sama dengan NS sama min NX, but N A irisan B sama dengan 27 plus 26 45 min 55 min 5 13. Berarti di lagi dong. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga penjelasan yang saya jabarkan bisa bermanfaat, bisa diterima, dan sekali lagi saya minta maaf untuk tidak ada kesempurnaan dalam